Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul terus mengembangkan program bak sampah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul, Deborah Ita menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung pengelolaan sampah, khususnya melalui keberadaan Bank Sampah Mawan Jaya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saferia Dunggiot, dalam tayangan Info Digul, edisi hari ini, Senin 1 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul terus mengembangkan program Bank Sampah sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Melalui sistem tabungan sampah, masyarakat diajak aktif memilah dan menyetorkan sampah plastik yang dapat dikelola dan didaur ulang. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Deborah Ita menjelaskan bahwa proses pembayaran di bank sampah dilakukan secara non-tunai melalui rekening tabungan sampah. Deborah menambahkan bagi masyarakat yang ingin menjadi nasabah bank sampah, prosesnya cukup mudah. Cukup membawa KTP untuk dibuat nomor rekening. Selanjutnya, semua transaksi akan tercatat secara resmi. Ya, jadi nanti tadi kami sudah jelaskan bahwa kami sudah dapat bantuan pickup. Nantinya kalau memang karena jarak dari kota ya ke sini agak jauh, nanti ditampung, nanti kita akan ambil. Dan itu yang tadi saya jelaskan bahwa kita tidak langsung, ya namanya kita ke bank, kan kita tidak langsung kita menyimpan. Jadi tidak langsung kita kasih uang, tetapi yang tadi ke rekening. Jadi dia akan tertransfer masuk di rekening nasabah masing-masing. Lebih lanjut, Deborah menjelaskan bahwa saat ini Bovendigul belum memiliki fasilitas pengelolaan daur ulang secara khusus. Ia menyampaikan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah bekerjasama dengan pihak luar yang memfasilitas daur ulang. Sampah yang sudah dipres akan dikirim ke Surabaya dan Merauke untuk diproses daur ulang. Dalam pengelolaan bank sampah, Lingkungan Hidup juga memprioritaskan pemberdayaan orang asli Papua. Deborah menegaskan bahwa pendanaan program bank sampah ini bersumber dari dana otonomi khusus sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah di Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul, Deborah Ita menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung pengelolaan sampah, khususnya melalui keberadaan Bank Sampah Mawan Jaya. Dalam sambutannya, Deborah Ita menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama, termasuk DPRD, Dinas Perumahan, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Deborah juga menjelaskan bahwa melalui Bank Sampah Mawan Jaya, pengelolaan difokuskan pada sampah plastik dan sampah yang sulit terurai. Bangunan bank sampah yang didirikan pada tahun 2024 menggunakan dana otonomi khusus, telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk mesin pres, mesin pencaca, mesin pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Demikian, kami berharap pengelola Bapak Niko dan tim kami Dinas Teknis hanya membantu, yang kembangkan adalah bapak-bapak dorang pengelola di sini. Jika pengelola giat dan lebih kita saling koordinasi. Tadi di awal kami berbicara dengan Bapak Kepala Kampung Pasar Sukanggo. Saat ini kita di Mawan. Nantinya mungkin ada di Persatuan juga. Nantinya ada di Sukanggo juga. Lebih lanjut, Deborah berharap Bank Sampah Mawan Jaya dapat menjadi bank sampah induk di Kabupaten Bovendigul yang nantinya akan membina bank-bank sampah lainnya di kampung-kampung sekitar seperti Persatuan dan Sukanggo. Ia menekankan bahwa peran pengelolaan seperti pengelola dan timnya sangat penting dalam menjalankan operasional sehari-hari. Dinas Lingkungan Hidup hanya bertugas memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi kebutuhan, sementara pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola bersama masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul terus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Harapannya, sampah-sampah di sekitar dapat dikelola dengan baik demi menjaga kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Deborah Ita menyampaikan harapannya agar ke depan pengelolaan sampah di Bovendigul semakin baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Ia juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi dalam penanganan sampah, khususnya akses menuju tempat pembuangan akhir TPA di kilometer 18. Ia menambahkan sampah di jalanan masih terlihat karena kondisi jalan menuju TPA sangat parah. Dari kilometer 18 ke lokasi TPA sekitar 3 kilo, dan ketika hujan jalannya benar-benar sulit dilalui. Ada anggota, tapi anggotanya khusus OAK, orang asli Papua. Jadi memang kita memberdayakan orang asli Papua, peran serta masyarakat orang asli Papua bagaimana mengelola lingkungan dalam ini sampah. Nah, nanti ada pengelola. Nah, sumber dana ini juga sumbernya dari dana otsus. Seperti itu, ada pengelola yang diketuai oleh Bapak Niko. Bapak Niko dibantu oleh anggotanya, ada Bapak Damianus, terus ada dari dinas teknis kami yang memang orang-orang asli Papua pendampingan.
Deborah menambahkan kondisi ini menyebabkan sebagian sampah menumpuk di pinggir jalan dan sering tertutup oleh rumput tinggi. Karena itu, ia menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengelola sampah rumah tangga. Deborah juga berharap dukungan dari pemerintah daerah dan para anggota dewan untuk membantu kelancaran program pengelolaan sampah ini. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan bersaudara dong semua, dalam rangka peresmian Bank Sampah Mawan Jaya di kilometer 6, anggota DPRK Bovendigul jalur afirmasi perwakilan suku Kombai dan subsuku Wanggom memberikan masukan penting kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul terkait pemberdayaan tenaga kerja bagi OAP dan fasilitas pendukung. Anggota DPRK Bovendigul jalur afirmasi perwakilan suku Kombai dan subsuku Wanggom, Habel Kumeya, memberikan sejumlah masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bovendigul. Dalam penyampaiannya, Habel menekankan pentingnya penambahan tenaga kerja orang asli Papua. Ia mengusulkan agar dalam proses penerimaan tenaga kerja baru di bidang kebersihan, 5 suku asli Papua yang ada di Bovendigul mendapatkan prioritas. Menurutnya hal ini penting agar masyarakat asli dapat lebih diberdayakan. Itu bukan untuk penerimaan, begitu untuk khusus untuk orang asli Papua supaya dan khusus itu bisa terlaksanakan dengan baik dengan kegiatan-kegiatan menyangkut sampah. Saudara-saudara yang kerja di tempat sampah itu mereka ada keluhan, ada sampaikan bahwa kami butuh kendaraan ada yang tinggal jauh pulang balik kan jalan kaki capek, jadi mereka butuh kendaraan. Bisa ke depan mungkin dinas terkait bisa pengadaan untuk tenaga kerja yang tinggal jauh. Itu yang masukan dari saya kemarin. Selain itu, Habel juga menyoroti pengadaan kendaraan operasional bagi tenaga kebersihan, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari lokasi bak sampah. Fasilitas kendaraan ini dinilai penting untuk memudahkan mobilitas dan meningkatkan kinerja para pekerja. 2 poin utama yang menjadi masukan Habel Kumeya adalah penerimaan tenaga kerja baru yang memprioritaskan orang asli Papua dari 5 suku utama, penyediaan kendaraan operasional untuk mendukung kinerja tenaga kebersihan. Ia berharap dengan adanya perhatian terhadap kedua hal tersebut, kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih baik, lebih terkoordinasi, dan lebih melibatkan masyarakat asli Papua secara maksimal. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan bersaudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya,
penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah melaksanakan survei penilaian integritas di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bovendigul tersebut dihadiri oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat eselon, ASN, serta tenaga honor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam amanatnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bovendigul, Stefanus Wahyudiana menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Ia menekankan bahwa kehadiran dan kerelaan hati tersebut bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi merupakan cermin nyata dari nilai-nilai kedisiplinan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Di sisi lain, Inspektur Wahyudiana juga menyoroti ketidakhadiran sebagian ASN dan tenaga honorer. Ia menyatakan bahwa ketidakhadiran ASN dan tenaga honorer merupakan gambaran atau cerminan dari kurangnya kesadaran dan kedisiplinan para individu tersebut. Tidak ada arahan pada hari ini, hanya mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan kesetiaan kita bahwa kita ini disiplin. Inilah cerminan untuk kita semua. Jadi tolong ditingkatkan terus dan dipertahankan. Bagi teman-teman yang tidak disiplin, ya ini gambaran bagi mereka semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Demikian arahan kami dan selamat pagi. Inspektur Inspektorat berharap semangat dan dedikasi tersebut dapat terus dipertahankan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bovendigul. Kegiatan apel gabungan ini diharapkan dapat memompa semangat kerja seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Bovendigul, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul resmi meluncurkan program terbaru bertajuk Kita Indonesia yang digelar di situs bersejarah penjara Bovendigul. Program ini diharapkan menjadi wadah untuk mempublikasikan program potensi yang dimiliki Kabupaten Bovendigul, bukan hanya diisi sejarahnya, tetapi juga potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia. Peluncuran program Kita Indonesia ini merupakan langkah awal memperkenalkan kekayaan Bovendigul kepada masyarakat luas. Program ini bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan bangsa, seperti situs pengasingan Bung Hatta di Bovendigul, tetapi juga tentang bagaimana kita mempromosikan berbagai potensi lain, mulai dari pariwisata, pertanian, budaya, hingga kreativitas masyarakat. Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe, mengatakan, launching ini merupakan cikal bakal untuk berbuat lebih banyak lagi. Bukan hanya satu kali kita buat, tetapi kita akan berbuat lebih banyak lagi yang akan mengangkat berbagai hal yang ada di Bovendigul ini. Bukan hanya sejarah, tetapi semua potensi yang ada di Bovendigul. RRI akan mempublikasikan itu ke wilayah barat, sehingga Bovendigul tidak lagi terbelakang, tetapi ke depannya akan berupaya untuk menjadi terdepan, seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh bahwa pembangunan dimulai dari timur.
Sebagai media, khususnya RRI akan melakukan hal serupa untuk menjadikan Bovendigul menjadi terdepan, bukan lagi terbelakang. Ya, tentu ini cikal bakal untuk berbuat lebih banyak lagi. Bukan hanya satu kali kita buat, tetapi kita akan berbuat lebih banyak lagi yang akan mengangkat berbagai hal yang ada di Bovendigul ini. Bukan hanya sejarah, tetapi semua potensi yang ada di Bovendigul ini kita akan mempublikasikan itu ke wilayah barat sana, sehingga tidak lagi Bovendigul sebagai terbelakang, tapi kedepannya kita akan berupaya untuk menjadi terdepan, seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tadi bahwa pembangunan dimulai dari timur. Begitupun juga kami sebagai media khususnya RRI akan melakukan hal serupa untuk menjadikan Bovendigul menjadi terdepan, bukan lagi terbelakang. Selain itu, Paulus Bunorombe berharap agar semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama berkolaborasi untuk membangun dan memajukan Kabupaten Bovendigul. Peluncuran program Kita Indonesia ini diharapkan mampu membuka ruang publikasi yang lebih luas untuk potensi daerah Bovendigul, sekaligus mendorong perkembangan wilayah agar bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dungbiok mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.